Manusia dilahirkan memiliki takdirnya sendiri. Ada yang tidak bisa dipilih, tapi ada saatnya manusia harus menentukan pilihan. Terlahir sebagai penyandang disabilitas bukanlah pilihan, tetapi untuk menentukan arah hidup adalah pilihan. Banyak orang pesimistis melihat masa depan disabilitas, tetapi pesimistis itu tidak bagi wanita berusia 35 tahun asal Oku Timur ini. Perjuangannya berhasil membalikkan semua cibiran itu. Kini wanita bernama Surya ini menaklukkan ibu kota dan berhasil diterima sebagai pegawai BUMN di Jakarta. Kegigihannya untuk belajar dan belajar seakan menggugah manusia normal bahwa tak ada sesuatu yang tak bisa. Naik turun kendaraan umum di ibu kota Jakarta bagi Surya bukanlah masalah, tetapi ini bagian dari ijtihad seorang disabilitas. Penyandang diploma 1 komputer dan diploma 2 bahasa Arab ini melengkapi perjuangannya untuk meredah masa depan yang lebih baik. Inilah bukan basa-basi. Saudara, perjalanan hidup manusia penuh dengan misteri. Ada takdir di mana manusia bersifat pasif. Dan juga ada pilihan di mana manusia harus bersifat aktif. Terakhir tidak sempurna, itu adalah takdir. Tetapi bagaimana kekurangan fisik itu tetap bermakna. Dari ibu kota, kami akan menghadirkan sosok perempuan, Surya, yang menaklukkan ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, inilah bukan basa-basi. Bersama saya, Marhama. Hai, Sur, lagi ngapain? Santai-santai di Monas ya? Sore-sore gini enaknya buat baca. Emang lagi apa sih? Baca apa? Ini nih keren banget bukunya, tahu nggak? Bukunya Mengejar Mimpi Di Tengah Keterbatasan. Emang siapa yang nulis? Surya Muhammad. Oh, memang hobi menulis. Hobi menulis. Luar biasa, hobi menulis. Jadi ceritanya itu menulis. Terus kalau boleh tahu, Surya di ibu kota ini memang sebenarnya apa pekerjaan Surya saat ini? Saat ini saya di BUMN. Wow. Ya. Diterima di BUMN. Diterima di BUMN. Terus tentu banyak proses dong bisa menghantarkan Surya bekerja di BUMN. Oh ya tentu, namanya juga kehidupan gitu kan, yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan lika-liku seperti itu. Jadi kalau dibilang tentu penuh perjuangan, ya sudah pasti. Pasti banyak ya. Tapi dengan apa? Dengan kegigihan Sur sendiri bisa mencapai bekerja di BUMN. Memang kalau sebelumnya apa memang kegiatan Surya sebelum Surya bertugas di BUMN? Sebelum bertugas di BUMN saya pasif di kampung, tapi saya ikut-ikut kelas online ya, apa saja yang bermanfaat. Saya sering apa saja yang bermanfaat saya ikuti, kelas online atau kegiatan online, karena jika kita belajar kita selalu punya input. Kita punya input itu akan selalu bermanfaat untuk kita, entah kapanpun itu kepake gitu. Oh, kayak gitu. Jadi dengan apa? Intinya terus belajar gitu. Terus belajar ya. Jadi kalau menulis itu perlu belajar juga dong? Perlu dong. Kita bagaimana kita mau output kalau kita nggak ada input? Oh iya. Ya. Jadi kalau menulis itu memang sebelum Surya bekerja di BUMN ya, memang sudah belajar BUMN, menulis. Betul. Itu sejak kapan? Sejak tahun 2014-an seperti itu. Ya, 2014. Emang sebelum Surya memang mencapai katakanlah bekerja di perusahaan BUMN ini, bagaimana lika-liku untuk menuju sini? Sebelumnya kemana aja Surya hingga menentukan bekerja di BUMN, terus persaingannya bisa diterima itu bagaimana? Jadi sebelumnya sebenarnya saya juga bekerja, gitu. Tapi bukan di BUMN. Di perusahaannya pernah bekerja dari perusahaan yang kecil, terus saya berjuang terus, berjalan terus, belajar terus sampai akhirnya mencapai di BUMN ini seperti itu. Karena di BUMN ini kemarin kan alhamdulillah
akses, membuka peluang juga untuk teman-teman disabilitas, semua difabel dan non difabel semua dapat peluang di BUMN. Jadi saya mencoba untuk berjuang juga seperti mereka. Ya, sebenarnya sebelum ini bukan katanya Surya juga nggak hanya di ibu kota berjuang, katakanlah untuk anggaplah diri sendiri, untuk sendiri. Kemana aja memang sebelumnya bisa bekerja, berjuang, mencari, mengadu nasib katakanlah? Saya pernah ke Palembang, saya pernah ke Solo, saya pernah ke Depok. Yang paling lama di ibu kota ini seperti itu. Pernah di Bandung juga? Pernah di Bandung, betul. Pernah di Bandung. Terus katakanlah Surya bisa akses menuju ke setiap daerah itu sendiri. Bagaimana perjuangan Surya sendiri bisa ada tekad, ada kegigihan gitu menuju katakanlah tempat mencari, mengadu nasib, mencari pekerjaan lah ya, intinya itu gimana Sur? Saya ingat saya pernah membaca satu buku, Nahkoda yang tangguh tidak dilahirkan dari laut yang tenang, tapi dia dari laut yang berombak. Jadi dari kata-kata itu, oh baiklah, kalau saya ingin menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, namanya pejuang kehidupan gitu. Jadi saya harus betul-betul ombak kehidupan ini harus saya arungi seperti itu. Jadi dengan bekal dari dorongan dari orang tua, keluarga, terutama seorang ibu gitu. Seorang ibu yang terus mendorong, saya harus terus berjuang, saya harus tetap berpendidikan. Itu membuat saya termotivasi seperti itu. Perjuangan seorang ibu itu menjadi cambuk buat saya. Bagaimana saat katakanlah mencari suatu pekerjaan, adakah aduh susah, aduh putus asa, bagaimana? Apakah tidak harus saya bangkit, saya harus mampu, saya harus bisa bersaing, atau gimana Surya mencapai ini semua? Ya, selain dari dorongan dari orang tua, dari keluarga, terus saya juga karena melihat ibu yang berjuang untuk saya, membela saya untuk kehidupan saya. Dari situ saya juga harus mengimbangi perjuangan seorang ibu gitu. Saya juga harus mengimbangi ibu gitu. Jadi saya ingin ibu itu bangga kepada saya. Jadi saya terus berjuang. Gagal, mungkin pintu saya bukan di sini. Jadi saya harus mencoba pintu yang lain. Saya terus berjuang lagi. Masih gagal. Oke, mungkin saya belum di sini rezekinya. Saya harus mencoba yang lain. Terus seperti itu. Ada sih putus asa, ada rasa kesulitan, ada rasanya down. Dan rasanya saya pengen menyerah pada keadaan, tapi lagi-lagi ketika saya menelpon ibu gitu, ketika ibu bertanya kabarnya seperti apa, terus sekarang gimana kondisi kehidupannya seperti apa, di situ kamu makan apa nak, gimana makannya, itu membuat saya harus jangan khawatir ibu gitu, Allah itu mengurus saya gitu, jangan khawatir, rezeki pasti ada aja. Dan itu membuat saya nggak boleh berbohong seperti ini gitu. Dan memang tidak bohong karena memang ada, selalu ada, Allah itu maha adil gitu. Dan membuat saya terus berjuang untuk saya harus bekerja sehingga ketika ibu bertanya saya betul-betul bisa membangga, Bu, saya kerja di sini gitu. Di mana aja tadi sebelum di BUMN, mungkin bisa sedikit ceritakan sedikit dari mana kemana akhirnya Sur juga mencoba dan terima di BUMN. Saya pertama sekali, step pertama saya meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan kampung halaman itu ke Palembang. Di Palembang itu saya mencoba untuk peruntungan pertama untuk mencari ilmu gitu. Karena saya berkeyakinan ilmu itu sangat berharga, ilmu itu sangat penting. Kita butuh dengan ilmu. Orang yang berilmu, dia akan bisa tangguh menghadapi perjuangan hidup ini. Jadi terus ya berjuang ya. Memang kayaknya memang enak ya Sur, kita nanti jalan-jalan keliling-keliling lah ya di ibu kota ini, terutama di Monas ya, nanti kita jalan-jalan, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan saudara tetaplah bersama kami, Bukan Basa-Basi akan kembali sesaat lagi. Saudara, terima kasih masih bersama kami Bukan Basa-Basi, dan tentunya masih dengan Surya yang kita tahu adalah warga Kabupaten Oku Timur yang berjuang mengadu nasib di ibu kota. Sur, pengen tahu banget sebenarnya kenapa sih Surya memilih ibu kota untuk mengadu nasib, untuk mencari pengalaman, menimba ilmu. Jadi bisa menceritakan?
Sebetulnya kalau ditanya tentang ini, kita tidak sedang bicara tentang pilihan. Kalau saya lebih bicara tentang soal peluang. Inilah faktanya bahwa peluang ini saya dapatkan di Jakarta. Peluang untuk menuntut ilmu, peluang untuk mendapatkan pekerjaan, peluang untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman ternyata saya dapatkan di ibu kota ini. Seperti yang sudah saya katakan bahwa saya step pertama itu di Palembang, tapi ternyata peluang di sana belum cocok untuk saya. Kemudian saya mencoba untuk ke Bandung, ke Solo, itu sudah pernah saya jalankan. Ternyata peluang itu pun belum saya dapatkan. Dan ternyata ketika saya menarik langkah saya lebih jauh lagi radiusnya, ternyata saya dapatkan peluang itu gitu. Peluang belajar, kemudian peluang dapat pekerjaan, peluang dapat kesempatan-kesempatan seperti menulis. Ini saya dapatkan di Jakarta. Ya? Betul. Jadi kita tidak sedang bicara tentang pilihan, tetapi bicara tentang peluang. Kalau bicara pilihan, saya ingin tentu dekat dengan keluarga, nyaman gitu. Tapi apalah daya, takdir pada akhirnya yang menentukan, bukan kita. Seperti itu. Ya tentu peluang itu memang ada di ibu kota, tapi mungkin suka duka, perjuangan juga berat mungkin di ibu kota. Bagaimana, Sur? Ya, jika kita ingin bicara tentang perjuangan, suka duka, saya pikir tidak hanya di ibu kota, tapi memang di ibu kota, ya di ibu kota Jakarta yang keras gitu, dengan orangnya yang mungkin individualisme gitu. Tidak semua orang care dengan kita gitu kan, lo gue istilahnya kan gitu. Tapi ya mau gimana? Inilah kita, ketika saya meyakini ketika kita sudah dilahirkan artinya kita adalah pemenang, kita adalah pejuang, kita nggak boleh jadi pecundang seperti itu. Jadi kita memang harus berjuang. Ketika kita terlahir pun sebenarnya kita sudah pemenang gitu. Kita terlahir artinya kita pemenang. Allah mempercayai kita, kita bisa. Jadi kita tidak boleh membuat diri kita menjadi pecundang. Iya, mungkin apa yang sedikit membuat katakanlah tantangan berat, bahkan membuat sedikit kecewa, down dengan Sur sendiri kan sebagai penyandang disabilitas, tapi perjuangan Sur harus sama dengan masyarakat dan warga pada umumnya untuk mendapatkan sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin apa? Mungkin bisa Sur kenanglah, bukan berarti kita mengungkapkan masalah, tapi perjuangan Sur ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman juga di sana, di luar sana. Ya. Kalau bicara tentang hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan gitu, sebetulnya mungkin ini bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh, ini bisa kita temui di mana saja. Tapi memang seperti yang saya katakan, Jakarta ini kota yang sangat keras, perjuangan memang harus. Jadi dari berbagai sisi kita mengalami kesulitan-kesulitan, kayak seperti waktu itu saya pernah menggunakan kaki palsu gitu. Tapi ketika saya terjatuh gitu, ternyata orang-orang tidak ada yang peduli gitu, karena mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi seperti itu. Kemudian juga ketika saya naik busway gitu, saya terdorong, hampir terjatuh seperti itu, karena memang saya pun kondisi tubuh saya yang sudah pendek, orang tidak bisa melihat dari belakang, sehingga saya terdorong gitu, hampir jatuh seperti itu. Dan yang pernah juga gitu, ketika saya berjalan, mungkin ada orang melihat, tiba-tiba dia kaget gitu, tiba-tiba dia kaget gitu, seperti seolah-olah dia melihat apa gitu. Jadi dari situ saya, ya Allah gitu, dari situ saya baru sadar bahwa oh iya, saya berbeda gitu. Saya memang tidak seperti mereka seperti itu. Ketika orang melihat saya seperti melihat sesuatu yang sangat aneh gitu, sampai mereka tuh memegang dada, itu membuat, dan sesaat itu diam. Ada kalanya juga saya ketika saya masuk misalnya ke laundry, kemudian saya bilang, Bu, saya mau laundry misalnya, itu cuma diliatin, itu mungkin dikiranya saya mengemis, ingin meminta-minta, karena kondisinya seperti itu. Itu ya Allah, di perasaan itu betul-betul saya tersayat, ya Allah, saya baru sadar, iya kondisi saya beda gitu, saya tidak seperti mereka seperti itu. Dan belum lagi waktu itu juga saya pernah, ini di antara kesulitan, anak-anak kecil yang mengolok-olok, kadang anak kecil, saya itu pandangan anak-anak kecil itu lebih menyayat pikiran saya, lebih menyayat hati saya ketimbang orang-orang dewasa. Saya lebih berani menghadapi orang di forum, di keramaian, di umum, daripada saya harus menghadapi anak kecil. Karena pernah punya pengalaman betul-betul itu pahit.
saat itu saya sedang berjalan sore-sore seperti ini, saya pulang kerja gitu. Ada 1-2 orang anak di situ. Pas saya lewat, mereka langsung kaget, tadinya sedang bermain, mereka kaget. Kemudian mereka melihat ada orang pendek seperti dari 1-2 orang anak ini. Mereka terus mengikuti saya sampai sepanjang saya jalan itu, mereka terus mengikuti saya. Sampai akhirnya bukan betul-betul saya sampai di depan pintu kosan saya itu, mereka mengikuti, dan dari 1-2 orang anak ini menjadi banyak anak itu. Terus menerus saya diolok-olok seperti ini, dan itu menyayat hati. Dan di saat itu saya teringat seorang ibu yang melahirkan saya. Jika seorang ibu itu melihat saya, apa yang dirasakan oleh ibu saya saat itu? Apa yang dirasakan? Dia melihat anaknya diolok-olok seperti itu. Tapi dengan katakanlah itu liku-liku, itu katakanlah suka duka, tapi bagaimana Sur membangkitkan keinginan, harus bangkit, harus terus berjuang, abaikan itu semua, hingga Sur bisa saat ini diterima di perusahaan itu sendiri. Bagaimana menghilangkan itu semua? Perlakuan-perlakuan mungkin buat Sur masih ada yang kurang berkenan di hati, bagaimana? Ya, tidak lain dan tidak bukan teringat ketika saya terlahir, saya membayangkan bagaimana ibu saya ketika melihat anak yang dilahirkannya ini ternyata beda. Berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Dan ketika itu ada dari keluarga yang menolak kehadiran saya. Saya terbayang bagaimana perasaan ibu saya saat itu. Lahirnya seorang anak harusnya membuat hati bahagia. Namun ketika ibu saya melihat anaknya kondisinya berbeda, apa yang dirasakan? Itu yang saya ingat-ingat. Sehingga saya berpikir saya harus mengimbangi perjuangan ibu saya. Tapi perjuangan Sur itu sudah Sur dapatkan ya. Tapi sesaat kita ngobrol lagi ya Sur ya. Dan saudara tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, akan kembali sesaat lagi. Ya, tadi sudah mendengar tentang kisah-kisah Sur selama di ibu kota. Terus kalau di Oku Timur sendiri bagaimana? Yang Sur dapatkan di Oku Timur itu apakah hanya sekolah dasar aja atau SMP SMA bagaimana? Jadi sudah berapa tahun meninggalkan Oku Timur? Belitang ya? Belitang. Desa Buai Madang, Desa Amanjaya. Ya. Saya di Oku Timur itu di Desa Amanjaya itu, desa yang kecil yang saya cintai. Itu saya cuma lahir, kemudian sekolah SD sampai SMA. Setelah itu saya merantau, berjuang. Karena kenapa? Sekali lagi saya berpikir bahwa nahkoda yang tangguh tidak dilahirkan dari laut yang tenang, tetapi dari laut yang berombak. Karena itu saya yakin di kampung itu saya tidak akan berkembang. Di kampung itu saya tidak akan bisa mencapai kemajuan. Sedangkan saya sebagai manusia yang oleh Allah dilahirkan ke dunia ini, saya ingin kemajuan-kemajuan itu dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Tamat SMA terus kuliah ya, sempat kuliah? Iya, ke Palembang. Oh, ke Palembang ya. Itu D1. D1. Oh, dari situ Sur langsung ke Bandung. Oh. Ya, dari situlah perjalanan hidup dimulai. Perjuangan-perjuangan dimulai. Ya. Ya, tentu Sus, perjuangan-perjuangan itu pasti tidak lain ini dukungan keluarga. Seperti Sur bilang, jadi orang tua dan mungkin keluarga, mungkin bagaimana untuk dukungan keluarga sehingga Sur bisa berjuang menaklukkan ibu kota. Bagaimana? Siapa yang menjadi benar-benar di keluarga yang betul-betul mensupport Sur, mendukung Sur kayak gitu? Tapi ada seorang kakak laki-laki yang betul-betul beliau itu mendukung keinginan saya. Saya pengen maju dan beliau pun sepakat bahwa iya, bahwa betul kamu tidak akan bisa maju jika kamu diam di sini. Kemudian ada juga kakak perempuan juga yang betul-betul dia tuh hatinya tuh Masya Allah menyayangi saya betul-betul dari hatinya, dan itulah yang membuat saya mungkin kuat, doa-doa dari orang yang tulus, betul-betul tulus mendukung dan mendoakan saya. Jadi keluarga itu ya Surya, faktor keluarga dukungan itu. Terus katakanlah setelah itu kan Sur kan juga banyak nih selama di ibu kota, bukan hanya
perjuangan-perjuangan apa aja yang dilakukan di ibu kota, terus apa saja yang sudah dilakukan, mungkin perjuangan-perjuangan itu. Ya, setelah tadinya saya vakum ya, maksudnya saya di ibu kota tuh betul-betul awalnya itu pengen berpendidikan, karena saya tadinya tuh pengen sekali, saya pengen jadi orang berpendidikan setinggi mungkin seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu ya sekali lagi Allah itu maha adil seperti itu. Kemudian setelah saya menulis buku, saya pernah juga di Istiqlal mengisi acara di kajian kepemudaan. Kemudian saya juga pernah diundang di boarding school yang ada di Serang, Banten gitu. Kemudian saya juga pernah mencobalah belajar jadi MC di Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti itu. Sudah banyak sekali perjuangan. Khusus untuk perjuangan Sur sendiri untuk kaum difabel, disabilitas itu apa yang sudah Sur lakukan? Ya, saya pernah bergabung dengan Orsos ya, organisasi payung penyandang disabilitas. Ternyata tuh betul-betul Mbak di sini tuh saya tuh betul-betul dapat pengalaman yang luar biasa. Ternyata ketika saya masuk di Orsos, organisasi sosial payung penyandang disabilitas, itu ternyata teman-teman yang berjuang, bergerak, bergeliat gitu ya untuk teman-teman disabilitas, baik itu dari transportasinya, baik itu dari peluang kerjanya itu ada gitu. Jadi kita melakukan audiensi dengan anggota-anggota dewan kita lah seperti agar mereka itu tahu, para pemangku kepentingan itu bisa mendukung kita gitu, akses. Ya mungkin apa pesan yang betul-betul mendasar untuk kaum disabilitas dari Sur? Untuk teman-teman disabilitas yang pastinya jangan pernah menyerah, karena pada dasarnya ketika kita dilahirkan apapun kondisi kita, artinya Allah mempercayakan itu kepada kita. Ketika kita bertanya why me, tentu Allah akan menjawab why not, karena kita kuat, karena kita sanggup, kita mampu. Jadi kita harus jangan putus asa. Yang harus kita besarkan adalah semangat, yang harus kita besarkan adalah daya juangnya. Jangan yang diperkuat itu jangan putus asanya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman disabilitas, ya aku disabilitas, I'm disability but I have equality. Ya. Ya, oke. Mungkin masih ada mimpi Sur sendiri yang katakanlah yang akan tetap Sur perjuangkan, akan Sur kejar apa mimpi yang mungkin ya sudah ada di benak, aku harus lebih apa? Sebetulnya kalau mimpi dari dulu saya tuh pengen jadi seorang pembicara internasional. Mungkin saya pengen memberikan motivasi karena masih banyak saya lihat teman-teman yang jangankan yang disabilitas, yang non difabel pun, yang non disabilitas masih banyak yang saya perhatikan tuh masih bingung, masih putus asa seperti itu. Jadi saya pengen sebenarnya mewujudkan mimpi saya untuk menjadi seorang motivator gitu, seorang pembicara agar saya bisa memberikan motivasi kepada mereka, sharing, berbagi kebaikan seperti itu. Mungkin ada filosofi hidup Sur apa sebenarnya yang akan disampaikan? Sebetulnya filosofi hidup itu adalah apa ya? Sebetulnya katanya filosofi hidup seorang muslim itu ya, bahwa hidup ini memang sudah diskenariokan, sudah ditakdirkan sebetulnya. Jadi apapun takdir, pada akhirnya apapun kondisi kita harus tetap berjuang, kita harus menjalaninya. Karena apapun itu pada akhirnya takdirlah yang akan bicara, waktu yang akan menjawab segalanya. Yang penting kita bergerak sekecil apapun bergerak. Karena ketika kita ingin di tangga atas, ingin di tangga 10, maka kita harus mengawalinya dari tangga 1. Kalau kita tidak pernah melangkah di tangga pertama dan tangga kedua, tidak mungkin kita sampai di tangga ke-10 seperti itu. Ya, jadi masih ada mimpi yang ingin dicapai. Mungkin tentu ya, mungkin tentu terus. Ya, kembali lagi tadi bahwa dukungan memang keluarga. Intinya memang tetap seperti lagu ya Sur ya. Aku akan kembali ke ibu kota, tetap akan terus berjuang di ibu kota. Insya Allah. Iya, luar biasa Sur. Sayang ya memang waktu kita terbatas. Jadi memang ngobrol-ngobrolnya sangat asik dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman, inspirasi teman-teman ya. Insya Allah. Terima kasih ya sudah mau ngobrol santai di ibu kota ini. Baik, terima kasih Sur. Terima kasih Mbak Mar juga sudah mengunjungi saya di sini. Iya, terima kasih ya. Dan saudara, itulah sosok perjalanan Surya, seorang disabilitas merupakan warga Kabupaten Oku Timur.
Dan tentunya dengan perjuangan beliau, dengan perjuangan Surya ini patut mendapat apresiasi. Setidaknya dengan kekurangan fisik Surya, warga Oku Timur, Sumatera Selatan terus berjuang. Dan setidaknya ini menafikan bahwa bagi orang normal bisa bertekad berjuang untuk meraih mimpi-mimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Dari Kota Jakarta, saya Marhama. Sampai jumpa.